warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Oktaviani. Di sini saya akan menganalisis uji regresi linear sederhana mengenai pengaruh pendapatan di warung sembako. Adapun nama-nama anggota kelompok yang terdiri dari Ayu Latifasari, Cinta Cantika, Hanifah Oktaviani, Sally Utami, dan Yeni Yulinar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Yulinar. Halo, saya Yeni Yulinar akan melanjutkan pembahasan mengenai data pendapatan dan pengeluaran di warung sembako. Ini adalah analisis data yang kami dapatkan di bulan November selama 30 hari. Untuk pendapatan dilambangkan dengan X dan pengeluaran dilambangkan dengan lambang Y. Hari pertama, pendapatan mendapatkan hasil 50.000 dan pengeluarannya 150.000. Hari kedua, pendapatannya mendapatkan 85.000 dan pengeluarannya 200.000. Hari ketiga, pendapatannya 80.000 dan pengeluarannya 220.000. Kita langsung ke hasil perhitungan dengan menggunakan program SPS 25. Yang pertama, menggunakan metode enter yang menjelaskan tentang variabel yang dinamakan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta. Halo teman-teman semuanya, langsung aja aku akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi yang kedua, menggunakan persamaan regresi linear sederhana, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan hasil output di samping, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 43,018 ditambah 2,184. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstart DZ koefisien, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandard DZ koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstan K sebesar 43,018 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa pengeluaran variabel Y akan bernilai 43,018 apabila pendapatan atau variabel X bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi pendapatan pada unstandard DZ koefisien. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki regresi sebesar 2,184. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan pada satu satuan variabel pendapatan, maka pengeluaran akan menaikkan sebesar 2,184. Ketiga, ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitiannya yaitu ada HO, yaitu tidak ada pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran warung sembako. Yang kedua ada HA, yaitu ada pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran warung sembako. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai sig dengan nilai alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikansi sig kurang dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih besar dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25, diperoleh nilai
Signifikansi pada 0,05 ini berarti berpengaruh terhadap pengeluaran warung. Perkenalkan, nama saya Sally Utami. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cinta Cantika, yaitu tentang hasil output SPSS. B membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Koefisiennya pendapatan mendapatkan hasilnya 4.715. Kriteria keputusan uji hipotesis uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari tabel, tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari tabel. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai terhitung sebesar 4.715. 4. Analisis koefisien korelasi. Model summary. Mendapatkan R665 pangkat A. Hasil dan kesimpulan, nilai koefisien korelasi 0,665 ini menunjukkan hubungan korelasi yang positif apabila pendapatan penjualan di warung sembako meningkat, maka pengeluaran juga akan meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,665 termasuk ke dalam korelasi positif yang kuat. Ini menunjukkan eratnya hubungan variabel pendapatan dengan keperluan. Jadi dengan demikian teori tersebut dapat dibenarkan. Hasil output SPSS, analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen variabel X terhadap variabel independen variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana, dapat dilihat pada nilai R kuadrat yang terdapat pada tabel model Sumari. Hasil dan kesimpulannya adalah, dari hasil output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,665. Artinya, pengaruh pendapatan variabel X terhadap pengeluaran variabel Y sebesar 66,5%, sedangkan sisanya 33,5%. Pengeluaran dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.